di sini saya akan menyampaikan 3 materi, yaitu materi yang pertama ada ulumul Quran sebagai ilmu, materi yang kedua ada sejarah turunnya dan penulisan Al-Quran, yang ketiga ada tafsir, ta'wil, dan terjemah Al-Quran. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi saya yang pertama, yaitu ulumul Quran sebagai ilmu. Ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang Al-Quran. Kata ulumul Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu ulum yang berarti ilmu-ilmu dan Al-Quran yang berarti kitab suci umat Islam. Jadi, ulumul Quran dapat diartikan sebagai ilmu yang membantu manusia memahami Al-Quran dengan baik dan benar. Ilmu ini penting dipelajari agar isi Al-Quran dapat dimengerti dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ulumul Quran membahas banyak hal seperti cara membaca Al-Quran yang benar, sebab turunnya ayat, cara menafsirkan ayat, dan sejarah penulisan Al-Quran. Dengan mempelajari ilmu ini, seseorang dapat mengetahui makna ayat-ayat Al-Quran secara lebih jelas, serta menghindari kesalahan dalam memahami isi kandungannya. Mempelajari ulumul Quran juga bermanfaat untuk menambah iman dan pengetahuan tentang agama Islam. Selain itu, ilmu ini membantu umat Islam menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Oleh karena itu, ulumul Quran menjadi salah satu ilmu yang penting yang perlu dipelajari oleh setiap umat muslim. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sejarah turunnya dan penulisan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Wahyu pertama turun di Gua Hira pada malam 17 Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun. Ayat pertama yang turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang berisi perintah untuk membaca. Setelah itu, Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Turunnya Al-Quran secara bertahap itu bertujuan agar lebih mudah dipahami, dihafal, dan diamalkan oleh umat Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tidak langsung dibukukan menjadi satu kitab. Para sahabat menghafal ayat-ayat Al-Quran dan menuliskannya di berbagai media sederhana seperti pelepah kurma, kulit hewan, batu tipis, dan tulang. Nabi juga memiliki beberapa penulis wahyu yang bertugas mencatat setiap ayat yang turun, di antaranya Zaid bin Sabit. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan sehingga muncul kekhawatiran ayat-ayat Al-Quran akan hilang. Oleh karena itu, pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Al-Quran dimulai dikumpulkan menjadi satu mushaf. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, Al-Quran disusun dan diperbanyak dalam satu bacaan yang sama agar tidak terjadi perbedaan di kalangan umat Islam. Mushaf tersebut dikenal dengan nama Mushaf Utsman dan menjadi dasar Al-Quran yang digunakan umat Islam hingga sekarang. Baiklah, materi yang terakhir yaitu tafsir, ta'wil, dan terjemah Al-Quran. Al-Quran memiliki kandungan makna yang luas, sehingga diperlukan ilmu untuk memahaminya. Salah satu cara memahami Al-Quran adalah melalui tafsir. Tafsir adalah penjelasan tentang arti dan maksud ayat-ayat Al-Quran agar mudah dipahami oleh manusia. Dengan tafsir, seseorang dapat mengetahui isi, hukum, dan pesan yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Tafsir biasanya dijelaskan berdasarkan Al-Quran, hadis, maupun pendapat para ulama. Selain tafsir, ada juga yang disebut ta'wil. Ta'wil adalah usaha memahami makna ayat Al-Quran yang memiliki arti mendalam atau tidak langsung terlihat. Ta'wil sering digunakan untuk menjelaskan ayat-ayat yang memiliki makna kiasan atau membutuhkan pemahaman lebih dalam. Jadi, ta'wil lebih menekankan pada penafsiran makna yang tersembunyi di balik suatu ayat.
Adapun terjemah Al-Quran adalah proses menerjemahkan ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa lain agar lebih mudah dipahami oleh orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Terjemah membantu umat Islam mengetahui arti umum dari ayat Al-Quran, tetapi terjemahan tidak dapat menggantikan makna asli Al-Quran secara sempurna. Oleh karena itu, tafsir dan takwil tetap diperlukan untuk memahami kandungan Al-Quran dengan lebih tepat.